Jadi memang konsep sepatu ini digunakan atau ditujukan untuk lo para supporter yang mau bergaya masuk ke lapangan. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Oke Tops, balik lagi sama gue, Imam Haidazkin di channel Top Score TV. Kali ini masih sama seperti episode sebelumnya, gue masih 8 mini soccer karena nge-reviewnya biar sekalian. Jadi biar cepet, biar efektif. Setelah sebelumnya gue mau review sepatu dari brand Ortus, juga salah punyanya BBS, juga salah Crusher. Kali ini gue akan nge-review sepatu casual. Jadi sebelumnya, kemarin gue nge-review sepatunya Ortus namanya Stallion. Dan itu view-nya ya lumayanan lah ya, maksudnya di atas 10.000 lah. Ya iyalah, review Top Score masa dia 10.000 sih? Canda lu. Nah, kali ini gue akan nge-review sepatunya yang punyanya Mills. Namanya adalah Ultras Classica. Kenapa gue nge-review sepatu ini? Sebenarnya sama dengan konsep sepatu yang Stallion yang sebelumnya pernah gue bilang. Bahwa gue suka banget sama sepatu yang toe springnya agak turun. Nah, sepatu ini menurut gue udah gitu, gregetan banget gitu ya. Untuk gue pribadi juga akan pakai sepatu ini. Jadi gue suka banget sama gayanya. Dan sepatu ini sebenarnya cocok banget bisa dijadikan silo yang turun-temurun, bukan turun-temurun. Jadi silo yang bener-bener lanjut terus gitu, keluarganya lanjut terus. Lu tahu Adidas Superstar gak? Jadi Adidas Superstar itu konsepnya awalnya dia rilis sepatu Adidas Superstar biasa, tapi begitu dirilis lagi, akhirnya dia ada edisi Imlek, ada edisi Ramadan ada nggak ya? Edisi apa, ada warna hijau, ada warna samba, atau ada apa segala macam. Sama seperti Adidas Samba yang tadi gue bilang. Jadi memang sepatu ini dikonsepkan namanya adalah Ultras Classica. Jadi memang konsep sepatu ini digunakan atau ditujukan untuk lo para supporter yang mau bergaya masuk ke lapangan. Jadi kayak hooligan Ultras. Atau ya siapapun lah ya, lu semua pendukung sepak bola yang harus datang ke tribun direkomendasikan untuk menggunakan sepatu ini. Kita mulai dari sepatu yang warna hitam dulu. Ini dia Tops. Bam. Nah, ini dia sepatunya. Lu lihat. Jadi toe springnya kalau lu lihat ini agak turun nih ke bawah nih, toe springnya. Jadi kalau pas dipakai dia akan kayak begini tuh. Toe springnya. Nah, sepatu ini kalau lu lihat sebenarnya ini warnanya tuh warna basic banget ya. Jadi cuma warna hitam sama putih saja, sama gam di bagian outsole-nya. Nah, kita akan review satu persatu. Yang pertama, sepatu ini udah dipastikan bahwa sepatu casual itu biasanya nggak non-functional shoes. Jadi sepatu yang tidak ditujukan untuk berfungsi sebagaimana ada bola. Untung gue pemain inian. Oke, lanjut. Sepatu ini adalah sepatu yang non-functional shoes. Jadi sepatu yang memang tidak ditujukan untuk function atau tidak ditujukan untuk lari, tidak ditujukan untuk nendang, tidak ditujukan untuk banyak lah ya pokoknya. Disebut non-functional shoes. Jadi sepatu ini memang hanya style saja, sama seperti Stallion yang kemarin. Jadi memang cuma style aja. Nah, di bagian upper, sebenarnya bagian upper ini gabungan antara suede sama mesh, sandwich mesh. Jadi cuma itu aja. Tapi kalau misalkan lo lihat di bagian sini ya, di bagian luar sini, dia ada two stripe-nya Mills ya. Mills Mania, mantap. Two stripe ya. Dan ini stripe-nya juga manis gitu ya. Meskipun kalau misalnya lo awal-awal ngeliat lo mengidentikan kayak Piero, kayak apa gitu ya, two stripe, tapi it's okay, nggak masalah. Namanya juga namanya juga logo, itu harus diinternalisasikan terus-terusan nanti sehingga orang akan lupa terhadap logo tersebut identiknya sama siapa. Nah, ini bagian sini ada stripe-nya. Bagian depan dia ada suede nih, bagian depan sini nih. Bagian sini dia ada suede. Lalu di bagian atasnya dia ada mesh, ya lihat bagian atasnya ada mesh. Dan yang unik itu di bagian hole-nya itu dia ada semacam stitching, tapi disisain kayak apa nih disebutnya, kayak ronde gitu, kayak zigzag gitu. Nanti lo lihat sendiri secara detail. Di bagian dalam sama seperti bagian luar, jadi stripe-nya juga masih ada. Beda dengan sepatu futsal yang biasanya di dalam bagian sini nggak ada logonya lagi. Di bagian sini dia ada stripe-nya lagi. Karena memang di sini fungsinya nggak untuk nendang, jadi ya nggak apa-apa di bagian sini ditaruh aja stripe, tuh stripe-nya punya Mills. Bagian atas dia ada logo Mills warna emas, jadi bagian lidahnya kelihatan banget manis gitu ya. Dan di bagian belakang, di bagian sininya ada logo, ada tulisan Mills-nya, bukan logo ya, ada tulisan Mills. Dan ditambahin sama Mills itu ada reflektor. Kayak gitu Tops. Nah, yang gue suka dari bentuk sepatu ini sebenarnya ada di midsole ya. Jadi midsole-nya itu bentuknya belakangnya kayak begini. Ini tipikal sepatu yang bener-bener gue idamkan lah. Bentuknya belakangnya agak begini, agak bahenol ya. Set kayak gitu.
Terus depan tuh springnya turun, serp gitu. Jadi kalau misalnya dipakai kelihatannya manis banget. Dan sepatu ini udah ada rubbernya di bawah, full rubber. Jadi kalau misalkan yang tadi konsepnya itu ultras, jadi pada saat lo menggunakan sepatu ini nggak licin, yang kedua juga durability-nya juga pasti kuat. Kan ultras rata-rata pasti penampilannya agak-agak urakan dikit lah ya, agak-agak urakan dikit, maksudnya nggak bersih-bersih banget, dan itu cocok banget buat tipikal sepatu kayak begini. Dan juga ultras itu pasti di berbagai kondisi, nggak mungkin dia nggak becek-becekan, nggak mungkin dia emang nonton bola nggak mungkin di mall kan, intinya kayak gitu. Jadi dia pasti bertemu berbagai kondisi, dan si outsole-nya ini menurut gue sangat membantu kita para pecinta sepak bola Indonesia untuk menggunakan sepatu ini dan langsung datang ke tribun. Pada saat ngeliat sepatu ini, gue akan langsung kebayang bahwa sepatu ini akan diwarna-warnain sama Mills. Akan warnanya ada merah, akan warna hijau gitu. Jadi gue ngeliat, wah ini bakal bisa panjang nih. Ini akan bisa jadi silo yang sama Mills dipertahankan sampai terus-menerus. Dan mungkin siapa tahu bisa melanjutkan gayanya Adidas Superstar yang sampai sekarang dari puluhan tahun masih ada terus-menerus sampai sekarang. Dan orang masih aja pakai secara bangga. Gitu ya Tops, ini warna yang hitam. Gue taruh dulu. Selanjutnya ini warna yang all white. Ih, gila. Manis banget. Aduh. Nah, ini buat ultras yang agak anak rumahan dikit, karena kalau warna all white pasti agak kotor, mudah kotor. Tapi lo lihat sendiri ya. Ini nanti lama-kelamaan kalau misalkan lo pakainya nggak resik ya, lama-kelamaan ini nanti akan yellowing. Jadi lo harus jaga sepatu ini secara baik-baik. Dan gue pribadi sebenarnya lebih suka warna yang ini putih all white, karena ya tergantung occasion ya. Jadi lu beli dua-duanya aja lu beli. Jadi kalau misalkan lu pakai ke tribun ini kayaknya kurang cocok, kecuali lu nontonnya kecuali lu nobar gitu, nggak nonton bener-bener ke tribun, atau lu nobar atau lu ke mall. Nah, ini masih cocok. Tapi kalau misalkan black white lu pakai di segala kondisi, bagi sekolah dan lain-lain, ini cocok banget. Dan ini adalah tipikal sepatu yang gue selalu bilang, di sisi belakangnya dia baheno, di sisi depannya terus springnya dia turun. Jadi kelihatannya manis banget. Oke, itu aja Tops. Harga sepatunya adalah 399 bandrol, tapi nggak tahu di Topscore harganya berapa. Nanti langsung aja lu klik link di deskripsi. Sengaja nggak gua kasih tahu supaya lu langsung klik link di deskripsi untuk langsung berbelanja. Untuk sepatu yang harganya di bawah, harganya berarti kalau di diskonan 350-an ya. Untuk sepatu yang kayak begitu dengan full rubber itu pasti akan sangat terjangkau harganya menurut gua. Itu aja, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.